Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wa ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat kesehatan, kehidupan dan kesempatan untuk terus beribadah kepada Allah. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar kita, baginda kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan seluruh umatnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Harapan dan doa saya untuk anda semua, semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmatnya, melapangkan rezeki anda, mempermudah segala urusan anda, mengampuni dosa-dosa anda dan memanjangkan umur anda dan selalu dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, apakah anda pernah merasa berada di titik terendah dalam hidup anda? Seolah-olah semua pintu rezeki tertutup rapat, tidak ada jalan keluar dari permasalahan yang anda hadapi, atau mungkin doa-doa yang anda panjatkan siang dan malam terasa juga belum dijawab. Dalam situasi seperti ini, ketahuilah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak akan pernah meninggalkan hambanya. Sahabat beriman, imam muda yang dirahmati Allah, ternyata ada satu amalan yang menjadi kunci keberkahan dan rahmat. Amalan itu bernama Sholawat Jibril. Sholawat Jibril adalah doa istimewa yang diyakini mampu membuka pintu-pintu rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan mengamalkannya secara rutin dan penuh keikhlasan, Allah akan mempermudah segala urusan kita. Allah akan mengabulkan hajat-hajat kita. Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan kita. Bahkan bukan hanya itu, sholawat Jibril juga membawa keberkahan yang membuat kita dicintai oleh orang-orang di sekitar kita. Allah akan menanamkan cinta di hati mereka dan menjauhkan kita dari kebencian orang-orang yang memiliki hati dengki. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, ketika seseorang membaca sholawat Jibril dengan penuh penghayatan, ia bukan hanya mendekatkan diri kepada Allah, tetapi juga mendapatkan ketenangan jiwa. Sholawat ini adalah salah satu bentuk doa yang tidak hanya meminta, tetapi juga memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang akan memberi syafaat kepada kita di yaumil qiyamah. Dengan membaca salawat, kita sebenarnya sedang menempatkan diri kita di antara hamba Allah yang mendapatkan cinta dan juga rahmat dari Allah. Salawat Jibril tidak sekedar rangkaian kata-kata doa saja. Ia adalah bentuk komunikasi spiritual yang penuh makna. Ketika kita mengucapkannya, kita menghubungkan hati kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan melalui Rasulullah kita meminta pertolongan Allah. Dalam setiap kalimat sholawat Jibril juga terkandung doa, pujian dan juga permohonan yang tulus. Keajaiban sholawat Jibril terletak pada janji Allah untuk memberikan rahmat kepada hamba-hambanya yang bersolawat kepada Rasulullah. Rasulullah sendiri bersabda, barang siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali,
maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Ini artinya apa para sahabat? Setiap kali kita membaca sholawat Jibril, kita tidak hanya mendapatkan pahala, akan tetapi juga limpahan rahmat yang berlipat ganda dari Allah. Rahmat inilah yang menjadi kunci keberkahan di dalam hidup kita, membuka pintu-pintu rezeki yang lainnya, memberikan ketenangan dan mempermudah segala urusan yang sebelumnya terasa sulit kita selesaikan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan bagaimana tata cara mengamalkan sholawat Jibril. Oke, sekarang persiapkan penanya ya, siapkan juga bukunya, siapkan kertasnya untuk menuliskan ini. Apabila perlu, Anda hafalkan tata caranya dengan baik supaya nanti tidak bingung ketika mengamalkannya. Yang pertama, persiapkan diri dalam keadaan suci sebelum mengamalkannya. Jadi, sebelum memulai mengamalkannya, pastikan Anda telah mandi wajib. Yang memiliki hadas besar, yang sedang junub harus mandi wajib ya. Yang tidak sedang berjunub, maka cukup dengan berwudu. Harus dalam keadaan bersih dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian pastikan bahwa pakaian yang Anda kenakan, tempat yang Anda gunakan dalam keadaan suci semuanya. Kemudian yang kedua, bacalah Bismillah sebanyak 100 kali. Mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ulangi dan baca sebanyak 100 kali, tidak boleh kurang. Kalau lebih boleh, sangat baik lebih banyak dari itu. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kemudian yang ketiga, bacalah sholawat Jibril dengan khusyuk. Silakan ditulis bagaimana tulisan Arabnya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Biasanya orang di sini salah ya dalam melafalkannya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallim. Jadi bacaannya jangan pakai wasallim ya. Biasanya seperti itu. Yang benar sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya para sahabat? Semoga Allah mencurahkan rahmat kepada Nabi Muhammad dan semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Jadi silahkan ditulis, dihafalkan sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali ya. Jadi membaca salawat Jibrilnya sebanyak 1000 kali, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam dibaca 100 kali. Jadi apa tadi sahabatku? Pertama, membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 100 kali. Dilanjutkan membaca sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam sebanyak 1000 kali. Langkah yang keempat, setelah membaca itu, berdoalah dengan sepenuh hati kita. Angkatlah kedua tangan Anda, kemudian panjatkan doa kepada Allah. Pastikan bahwa Anda berdoa dengan penuh-penuh berharap, dengan benar-benar berharap kepada Allah, dengan pengharapan yang sepenuhnya. Pasrahkan semuanya kepada Allah dan yakinkan bahwa Allah pasti akan mengabulkan semua hajat dan doa Anda. Sebutkan secara jelas dan jangan ragu apa yang menjadi hajat Anda, apa yang menjadi doa-doa Anda, baik itu doa berupa permintaan rezeki kepada Allah,
yang bentuknya material ataupun rezeki-rezeki yang lain yang berupa kesehatan, kemudian jodoh, anak, meminta ketenangan hidup, meminta pelunasan hutang ataupun keinginan yang lainnya. Silakan semuanya dipanjatkan. Kemudian yang kelima, lakukanlah sholat sunnah untuk menjadi pelengkapnya. Jadi dianjurkan sekali mengamalkan doa-doa ini ketika waktu sholat tahajud ya. Pada rakaat pertama baca Al-Fatihah, dan setelah Al-Fatihah silahkan baca surah apa saja yang Anda hafal ya. Kemudian pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca juga surah apa yang Anda hafalkan juga sebisanya. Kemudian pada rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah baca surah apa yang Anda hafalkan juga ya sebisanya. Misalkan rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dan sampai akhir. Kemudian pada rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca surah Al-Ikhlas. Tidak apa-apa, sebisanya yang Anda bisa. Tapi sebisa mungkin ini diamalkan ketika sholat tahajud. Oke, siang hari juga enggak apa-apa. Setelah sholat duha juga tidak apa-apa. Setelah sholat rawatib tidak apa-apa ya. Kuncinya amalkan doanya. Setelah itu ditutup dengan sholat sunnah. Kemudian yang keenam, amalkan secara rutin ya. Jadi konsistensi adalah kunci utama di dalam kehidupan kita. Amalkan sholawat Jibril ini secara rutin dengan doa-doa yang tata caranya seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Amalkan setelah sholat wajib maupun sholat malam, dan sholawat Jibril ini tidak hanya terbatas seperti ini ritualnya. Jadi lebih bagus lagi ketika Anda mengamalkannya setiap selesai sholat fardu jika mampu. Jadi baca bismillah 100 kali, sholawat Jibril 1000 kali, amalkan semuanya setelah selesai sholat fardu. Itu lebih bagus lagi, lebih jos lagi ya. Harus lebih ngegas, itu yang paling utama ya, konsisten tadi. Jadi apa saja para sahabat keutamaan bersolawat itu? Bersolawat kepada Rasulullah ini adalah salah satu amalan yang sangat dianjurkan bagi umat Islam. Banyak riwayat bahwa bersolawat ini memiliki manfaat yang sangat besar. Yang pertama, menghapus dosa-dosa kecil. Rasulullah dalam sebuah hadis beliau bersabda, barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali, menghapus dosanya 10 kali, dan mengangkat derajatnya 10 derajat. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang kedua, bagi pengamal salawat itu akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Silahkan introspeksi diri masing-masing, sudah seberapa banyak bersolawat kepada Rasulullah dalam setiap harinya, dalam setiap jamnya, dalam setiap menitnya, bahkan dalam setiap detiknya. Silahkan diintrospeksi sendiri, apakah sudah pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah, ataukah tunggu dulu nanti belum. Kemudian yang ketiga, salawat akan membawa ketenangan hati. Jadi bersalawat dapat membawa ketenangan jiwa, menjauhkan kegelisahan, memberikan ketenangan batin dan ketenangan dalam menghadapi semua problematika hidup. Kemudian bersalawat akan mendatangkan cinta Allah dan cinta makhluk-makhluk Allah. Dengan bersolawat, Allah akan menanamkan rasa cinta di hati orang-orang di sekitar kita, akan menjauhkan kebencian dan membuka jalan untuk mendapatkan pertolongan Allah.
sahabat beriman, imam muda yang dirahmati Allah. Demikianlah tata cara mengamalkan salawat Jibril dan bagaimana keutamaan salawat Jibril. Cukup mudah kan? Silakan diamalkan. Ini gratis ya. Saya tidak meminta apapun dari sahabat semuanya ketika membagikan amalan ini. Amalan ini bukan hanya sekedar bacaan biasa ya, akan tetapi pintu untuk meraih rahmat, keberkahan dan pertolongan Allah dalam menghadapi berbagai persoalan hidup. Mari kita jadikan salawat Jibril sebagai salah satu bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak ada usaha yang sia-sia di sisi Allah, dan setiap doa yang dilantunkan dengan ikhlas akan dibalas olehnya dengan cara yang terbaik. Silakan tuliskan hajat dan doa Anda di kolom komentar agar doa dan hajat itu dapat kita aminkan bersama-sama. Semoga hajat itu segera terlaksana. Dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan bagikan juga video ini kepada saudara-saudara yang lainnya. Karena Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menunjukkan kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Semoga video ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.